Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tukardi dari IEC Nurul Falah Surabaya di Icebreaker for Teaching and Learning. Icebreaker yang sederhana dan mudah untuk diaplikasikan di kelas di dalam pembelajaran sehari-hari. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dua icebreaker. Tetap masih sederhana dan mudah dilakukan, namun dua icebreaker kali ini di dalam prakteknya memerlukan waktu yang lebih lama daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, dan dua icebreaker ini juga bisa digunakan untuk kompetisi di dalam kelas. Nah, icebreaker yang pertama judulnya adalah Mr. X said atau Mr. X berkata. Tentunya Mr. X ini bisa dirubah dengan nama dari Bapak Ibu guru atau Ustadz Ustadzah yang mau melakukan icebreaker ini. Gitu. Contoh misalkan saya, maka Mr. Tukardi berkata, boleh seperti itu, diganti seperti itu ya. Apa itu Mr. X berkata? Yaitu sebuah permainan tentang melakukan dan tidak melakukan instruksi. Gitu ya. Sekali lagi, sebuah permainan tentang melakukan dan tidak melakukan sebuah instruksi. Aturannya cukup sederhana dan hanya ada dua. Gitu. Yang pertama, jika instruksi itu diawali dengan Mr. X berkata, maka instruksi itu harus dilakukan. Gitu. Yang kedua, jika instruksi itu tidak diawali dengan kata Mr. X berkata, maka instruksi itu tidak boleh dilakukan. Nah, contoh instruksinya seperti apa? Contohnya seperti ini. Teriakkan A, misal itu contoh instruksi. Ya. Teriakkan B, ucapkan hamdalah, ucapkan takbir. Gitu. Itu contoh instruksi yang mengharapkan jawaban sebuah perkataan, sebuah ucapan. Namun kita juga bisa melakukan instruksi yang nanti jawabannya adalah sebuah gerakan. Contoh, angkat tangan kanan, misalnya seperti angkat tangan kiri, misalnya turunkan dan seterusnya, gitu ya. Atau maju satu langkah ke depan, misalkan seperti itu. Nah, mundur satu langkah ke depan. Geser ke kiri satu langkah. Geser ke kanan satu langkah. Itu contoh dari instruksinya. Nah, di dalam permainan Mr. X berkata ini, instruksi-instruksi itu yang harus diperhatikan. Apa yang diperhatikan tadi? Dua aturan tadi. Kalau instruksi itu diawali dengan Mr. X berkata, berarti instruksi itu harus dilakukan. Contoh, Mr. X berkata, katakan A, misalnya seperti itu. Mr. X berkata, katakan B, C. Nah, ketika kita mengatakan C, kemudian di situ tidak ada kata-kata Mr. X berkata, maka peserta atau siswa tidak boleh mengatakan A. Kalau ada yang mengatakan A, berarti this, seperti itu. Atau berarti melakukan kesalahan. Gitu ya, seperti itu. Itu aturan mainnya. Terus bagaimana prakteknya? Prakteknya seperti ini. Ya. Berarti sebelum praktek, kita tekankan kepada siswa juga bahwa selama praktek ini nanti, aturan akan berlaku ketika sudah diawali dengan kata-kata begini. Mr. X berkata,
permainan dimulai. Nah, kalau sudah ada kata-kata seperti itu, maka aturan dari permainan ini akan berlaku. Dan ini akan terus berlaku sebelum ada kata-kata begini. Mr. X berkata, permainan selesai. Ketika ada kata-kata seperti itu, Mr. X berkata permainan selesai, maka permainan sudah selesai. Gitu ya. Aturan-aturan sudah tidak dilakukan lagi. Gitu. Nah, maka di dalam prakteknya nanti siswa kita minta untuk berdiri, kemudian kita melakukan instruksi untuk memulai permainan. Gitu ya. Nah, namun alangkah lebih baik sebelum masuk ke permainan sebenarnya mereka dilatih dulu. Gitu ya. Dilatih untuk melaksanakan instruksi. Contoh, teriakkan A. Ucapkan basmalah, ucapkan alhamdulillah, ucapkan takbir, maju 1 langkah, angkat tangan kanan, begitu seterusnya. Setelah mereka bisa lancar melaksanakan contoh-contoh instruksi, baru kita mulai, gitu ya. Dan tentunya ini nanti bisa juga dibuat kompetisi, akan tetapi kompetisinya adalah kompetisi kelompok. Apa maksudnya? Kompetisi kelompok di sini nanti adalah kita akan melihat ya dari seluruh peserta itu sampai akhir kompetisi, sampai akhir icebreaker ada berapa siswa yang masih tetap berdiri. Gitu ya, yang masih tetap berdiri. Kenapa? Karena tadi yang melakukan kesalahan maka dia harus duduk. Maka dari yang berdiri ini tadi kita lihat dari kelompok mana saja. Maka anggota kelompok tertentu yang masih berdiri akan kita beri penghargaan terhadap kelompoknya sebagai pemenang dari kompetisi icebreaker ini. Oke. Nah, berarti memulainya kita dengan mengucapkan Mr. X berkata permainan dimulai. Gitu. Nah, agar memberikan efek kejutan sehingga ada beberapa yang nanti kena dis gitu ya, maka kita harus smooth di dalam memberikan instruksi. Contoh seperti ini. Misalkan instruksi tentang ucapan. Ucapkan basmalah, ucapkan alhamdulillah, ucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, begitu. Jadi mengalir. Ketika mengalir seperti itu, peserta terbiasa dengan 3 instruksi yang awal, maka ketika ada beberapa siswa yang konsentrasinya sedang terganggu, ketika yang keempat kita mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka akan langsung mengucapkan la ilaha illallah. Atau untuk contoh yang gerakan, misalkan Mr. X berkata angkat tangan kanan, Mr. X berkata angkat tangan kiri, turunkan. Nah, seperti itu. Maka yang pertama, yang kedua itu instruksi yang harus dilakukan. Namun karena ini smooth, kemudian yang ketiga ada kejutan, langsung turunkan. Maka siswa-siswi kita yang konsentrasinya sedikit menurun akan langsung otomatis menurunkan tangannya. Maka dis. Gitu. Jadi smooth, ada kejutan. Demikian juga ketika peserta ini bertahan, dalam arti bertahan tidak ada yang dis, maka kita bisa membuat trik. Contohnya begini, misalkan Mr. X berkata ucapkan A. Mr. X berkata ucapkan B, C. Jadi peserta tidak ada yang dis. Mr. X berkata maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Ternyata tidak ada yang mundur. Berarti semuanya tidak ada yang dis. Maka ada satu trik. Gitu ya, ada satu trik. Ya, untuk menjebak mereka agar lebih seru. Contohnya seperti ini.
Hebat sekali, semuanya hebat. Tepuk tangan dong. Nah, seperti itu. Nah, begitu kata tepuk tangan dong, gitu. Maka yang pengalaman yang pernah saya lakukan itu mayoritas itu langsung tepuk tangan. Mereka tidak sadar. Ternyata tepuk tangan dong tidak diawali dengan Mr. X berkata tepuk tangan dong. Berarti mereka harus duduk. Begitu Bapak dan Ibu Ustadz dan Ustadzah, icebreaker yang pertama yang judulnya adalah Mr. X said atau Mr. X berkata. Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, icebreaker yang kedua judulnya adalah Seven Bomb. Wah, apa itu? 7 bom. Apa itu 7 bom atau 7 bom? Yaitu berhitung dengan cara mengganti penyebutan angka dengan kata bom untuk setiap kelipatan 7. Seperti ini contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bom. Berarti bom ini mewakili angka 7. Kelipatan 7. Berarti setelah bom langsung 8, 9, 10, 11, 12, 13, bom. 15, 16, 17, 18, 19, 20, bom. Begitu seterusnya. Itu 7 bom. Aturannya cukup sederhana, gitu ya. Yang pertama, yang seharusnya mengatakan bom, mengatakan angkanya, berarti dis. Demikian juga yang seharusnya mengatakan angka, mengatakan bom, juga dis. Dan biar lebih seru, ada aturan yang ketiga, yaitu 2 detik tidak ada respon, dis. Maksudnya seperti apa? Yang sebelahnya sudah mengatakan 10, gitu ya. Gitu. 10 harusnya dia mengatakan 11, tetapi diam dulu karena bingung, iki 11 apa bom? Ya. Maka ketika sampai 2 detik tidak ada respon, kita anggap dis, gitu ya. Itu aturannya cukup sederhana. Dan bagaimana praktiknya? Praktiknya adalah yang pertama, siswa-siswi kita di kelas kita minta untuk berdiri, kemudian menepi ke dinding, membentuk lingkaran penuh. Ya, membentuk lingkaran penuh. Kemudian kita akan melakukan permainan 7 bom. Kita jelaskan kepada siswa-siswi kita seperti itu tadi, gitu ya. Nah, sebelum permainan yang sebenarnya, maka alangkah lebih baik semua peserta yang ada itu sudah pernah merasakan, berarti perlu latihan. Dan instruksi untuk 7 bom ini cukup sederhana. Instruksinya seperti ini, ya. 7 bom mulai dari budi ke kanan, misal. Itu contohnya. Berarti budi ini adalah yang ditunjuk. Nah, itu instruksinya. Maka sebelum icebreaker yang sebenarnya, kita perlu latihan dulu sehingga setiap siswa-siswi kita, setiap peserta yang mengikuti icebreaker ini semuanya sudah merasakan, ya, berkeliling gitu ya. Kalau ternyata ada 30 peserta, ya ke-30 siswa ini harus sudah mengucapkan dulu, ya. Kita acak gitu ya. Ketika belum sampai 30 orang selesai latihan, sudah ada yang melakukan kesalahan, maka tidak apa-apa diulang lagi gitu. Sampai semuanya merasakan. Setelah semuanya merasakan, baru kemudian nanti kita langsung ke icebreaker sebenarnya. Di mana setiap yang melakukan kesalahan akan didis. Yang kena dis terus bagaimana? Yang kena dis nanti harus maju ke depan. Ya, seperti itu. Oke, langsung kita praktekkan. Anggapannya bahwa siswa sudah latihan. Maka instruksi pertama yang melakukan adalah kita, pemandu atau guru. Dengan cara 7 bom mulai dari budi ke kiri atau ke kanan. Begitu seterusnya, gitu ya.
kita tunggu sampai ada yang kena bom, istilah kita, ya. Maksudnya kena dis. Begitu ada satu yang kena dis, maka siswa yang kena dis ini masuk ke dalam lingkaran bersama kita. Kemudian instruksi untuk yang kedua akan dilakukan oleh siswa yang kena dis ini. Mereka akan mewakili kita memberikan instruksi. Instruksinya sama, 7 bomb mulai dari Budi kemana dan seterusnya. Dan yang ditunjuk terserah dia, ya, terserah dari yang melakukan instruksi. Gitu. Mau mulai dari mana? Mulai dari Budi, mulai dari Ita dan sebagainya. Tapi harus jelas, mulai dari Ita ke kiri atau ke kanan. Dan itu pun agar lebih jelas lagi, tangan kita juga melakukan gerakan sesuai dengan yang kita ucapkan. Contohnya misalkan dari Ita ke kanan. Maksudnya ke kanan di sini bukan ke kanan kita, tapi ke kanannya Ita. Maka kita juga ke arah seperti ini. Biar tidak membingungkan. Atau dari Ita ke kiri. Jadi kanan dan kiri itu sesuai dengan arah dari orang atau siswa yang kita tunjuk pas memulai 7 bomb. Begitu seterusnya, ketika ada yang kena dis lagi, yang kena dis baru nanti menggantikan yang lama, yang pertama itu untuk memberikan instruksi. Begitu seterusnya sampai berapa yang kita mau, mungkin sampai 5 atau sampai 10 orang yang bisa kena bom, seperti itu. Nah, wujud kompetisinya adalah tetap kompetisi kelompok. Apa maksudnya? Dari 5 atau 10 orang yang kena bom ini kita lihat dari kelompok mana. Gitu. Maka kelompok yang anggotanya paling sedikit terkena bom atau terkena dis, dia adalah pemenangnya. Begitu untuk icebreaker yang kedua, yaitu 7 bomb. Bapak Ibu, icebreaker pertama Mr. X berkata, dan icebreaker yang kedua 7 bomb ini amat sangat bagus untuk membuat semangat siswa-siswi kita meningkat, ya, meningkat dengan drastis, gitu ya. Karena apa? Di situ ada kompetisi dan menyenangkan, gitu ya. Sehingga pembelajaran akan bisa kita lanjutkan dengan lancar dan sukses. Demikian Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, icebreaker for teaching and learning pada episode ini, dan nantikan episode selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.